Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat rahmatnya, sehingga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini Budiah ingin menyampaikan sebuah kisah teladan tentang Khalifah Rasyidin, Khalifah ketiga, keistimewaan Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Dia adalah khalifah pengganti Umar bin Khattab, dan dia khalifah ketiga yang memegang kekuasaan dari tahun 644 Hijriah hingga 656. Utsman bin Affan sangat disegani oleh umatnya karena dia berasal dari keluarga bangsa saudagar yang sangat kaya raya. Umar bin Khattab lah yang mengantarkan Utsman bin Affan masuk Islam. Saat beliau menjadi khalifah, umat Islam mengalami peningkatan kehidupan ekonomi yang sangat makmur dan sejahtera. Bahkan semua umat Islam mampu melakukan haji berkali-kali, dan jual beli budak ditentukan oleh berat badan. Utsman bin Affan pun membangun infrastruktur negara dengan membebaskan lahan kosong untuk dijadikan lahan sawah dan dikerjakan oleh umat-umat. Beliau juga memperbaiki jalan-jalan. Beliau juga membuat jembatan. Dalam keamanan, Utsman bin Affan pun mendirikan pengadilan yang mana sebelumnya dilaksanakan di masjid, dan beliaulah yang memperluas kekuasaan Islam. Utsman bin Affan memiliki dua julukan, yakni Zunurain wal Hijrah. Apa maksudnya? Memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua anak atau putri dari Nabi, yakni Ruqayyah dan Kulthum. Dan beliau melakukan dua kali hijrah, yakni ke Habsyi dan Madinah. Dikala Utsman bin Affan, prestasi yang paling gemilang adalah membukukan Mushaf Al-Quran, sehingga pada saat ini kita bisa membaca bahkan mengamalkannya. Hal ini beliau lakukan atas ide dari Hudzaifah bin Zaman. Lalu terpilihlah Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk menyalin lembaran-lembaran menjadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika beliau ingin menemui Rasulullah dan Rasulullah mendengar bahwa Utsman ingin bertemu dengan beliau, dan tatkala itu Rasul sedang tidur, maka segera berbangunlah dia, memperbaiki pakaiannya dan menemui Utsman bin Affan. Dan hal inilah yang begitu ditanyakan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa begitu santunnya
Rasulullah saat menemui Utsman bin Affan. Rasul pun menjawab, Utsman adalah seorang yang pemalu. Saat dia ingin menemuiku dan dia melihatku berbaring, maka dia akan cepat-cepat pergi tanpa harus menyelesaikan keperluannya. Hai Aisyah, tidakkah aku malu kepada seorang yang disegani oleh malaikat? Hadis riwayat. Sifat lain yang sangat tidak kalah terpujinya, beliau sangat sungkan sekali apabila tidak dapat membantu kaumnya yang dalam kesulitan. Tatkala itu umat Islam mengalami krisis air. Dengan sangat dermawannya beliau menemui seorang Yahudi dan dia membeli separuh dari sumur itu untuk keperluan umat muslim dan separuh lagi untuk kaum Yahudi. Walaupun pada akhirnya sumur itu pun dibeli oleh Utsman. Lalu sifat apa lagi? Kedermawanan yang dia tunjukkan kepada umatnya tatkala menghadapi perang Tabuk dan umat Islam mengalami kesulitan untuk mempersiapkan perlengkapan dan persenjataan. Dengan sangat sukarela, Utsman memberikan 200 ekor unta kepada umat muslim dan persenjataannya. Rasul pun menerimanya dengan tersenyum sambil berdoa. Sifat mulia Utsman yang lainnya adalah sabar dan berserah diri serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan tatkala umat Islam mulai mengalami fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan dari pemberontak, Utsman yang telah merelakan harta bendanya untuk kemajuan Islam tak sedikit pun ternilai oleh pemberontak. Dan saat itulah Utsman hanya menangis dan bertaubat kepada Allah, memohon segala perlindungan kepada Allah. Dalam pemberontakan itu, Utsman bin Affan wafat. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, hendaklah kita selalu berserah diri dan bersabar atas semua ketentuan yang Allah berikan. Hendaklah kita memiliki rasa malu, karena malulah yang menyebabkan kita bisa menerima sebuah kebenaran. Senanglah berderma, senang memberi, senang menolong, senang berinfak kepada sesama. Dan pelajaran terakhir yang dapat kita ambil bahwa dengan mendengar kisah-kisah teladan tentang Khalifah menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul yang sangat besar melalui para Khalifah. Mudah-mudahan dengan kisah teladan ini kita bersama-sama membangun kehidupan Islam yang lebih baik. Dan untuk anak-anakku, belajarlah ilmu agama dari sejak kecil. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, datangnya dari Budia. Dan semua kebaikan yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.